Raja Dewa Kuno. Bab 378 hingga bab 382. Bab 378, Ujung yang Tajam. Si Potian meledak dengan kekuatan yang melampaui batas saat ia menghadapi Qin Zheng. Namun, meskipun serangan Si Potian tiranik, metode Qin Zheng terlalu beragam, dan juga syarat dengan kekuatan. Akhirnya, pada saat mereka berbenturan secara langsung, cahaya astral meletus saat belenggu astral muncul di tubuh Qin Zheng. Begitu mengikat hingga tak akan kesulitan membatasi pergerakan seekor naga sejati. Tubuh Qin Zheng memancarkan cahaya tajam yang mengembun menjadi pedang kekosongan asal yang mengerikan. Cabik. Qin Zheng mendengus dingin, mengarahkannya pada Si Potian, dan bahkan ruang itu sendiri tak mampu menahan tebasannya. Mampukah Si Potian dalam zirah tempur naga emasnya menahan serangan itu? Cahaya yang luar biasa tajam berkilat di mata Si Potian. Ia tidak menghindar, melainkan tetap berdiri di tempat, membiarkan tebasan itu menghantamnya. Bes! Tiba-tiba, pada saat tebasan Qin Zheng turun, Si Potian benar-benar lenyap dari pandangan. Ekspresi Qin Zheng berubah drastis saat ia segera mundur ke belakang dengan kehendak mandat angin. Ping! Kekuatan mengerikan menghantam Qin Zheng, melemparkannya ke udara. Saat masih di udara, ia terus-menerus memuntahkan darah akibat benturan itu. Setelah menstabilkan diri di tanah, Qin Zheng mengarahkan pandangannya ke platform. Qi di tubuhnya beredar kacau, sementara darah segar terus merembes dari mulutnya. Tak ada jejak amarah di matanya. Meskipun ia kalah, ia tetap sangat tenang. Tadi, apakah itu salah satu dari 9 seni pamungkas yang kau tukarkan? Si Potian berdiri di atas platform sambil membalas tatapan Qin Zheng. Mampu bertarung melawanku hingga sejauh itu, kau seharusnya sudah bangga dengan kemampuanmu sendiri. Kau mungkin masih memiliki kesempatan untuk merangkak masuk ke 6 besar. Dan untuk menjawab pertanyaanmu, ya, itu adalah satu-satunya teknik gerakan dari salah satu dari 9 seni pamungkas Xia Agung, transposisi bintang. Memang, itu benar-benar transposisi bintang. Pantas saja. Kerumunan tertegun. Selain seni tempur naga emas, Si Potian juga telah menguasai teknik gerakan sehebat transposisi bintang. Bagaimana mungkin kekuatan tempurnya tidak mengerikan? Transposisi bintang hanya memiliki satu jurus, namun itu adalah jurus yang sangat kuat. Fungsinya memungkinkan pengguna berpindah posisi secara instan kemanapun dalam jarak pendek. Untuk melakukannya diperlukan pembakaran energi astral dalam jumlah besar, dan Si Potian, meskipun serangannya tampak sangat buas, selalu sangat berhati-hati saat bertarung melawan Qin Zheng, hanya mengungkap kartu asnya pada saat terakhir. Dalam pertarungan hidup dan mati, teknik gerakan yang begitu berharga dapat disebut sebagai langkah penyelamat nyawa. Atau bahkan dapat digunakan untuk membalikkan keadaan dan langsung membunuh lawan. Meskipun Si Potian lebih kuat daripada Qin Zheng memiliki terlalu banyak teknik yang ia kuasai. Dapat dikatakan bahwa jika Si Potian tidak menggunakan transposisi bintang, pertarungan mereka kemungkinan besar akan berakhir seri. Dalam kasus ini, Si Potian memperoleh peringkat di 6 besar, sementara peringkat Qin Zheng untuk sementara terdorong ke belakang. Dengan kekuatan Qin Zheng, ia masih memiliki peluang untuk memperebutkan 6 besar. Selanjutnya adalah ronde kedua, Si Qiong melawan Mu Feng. Begitu keduanya melangkah ke atas panggung, hati para penonton langsung mendidih oleh kegembiraan. Si Qiong adalah kuda hitam terkuat di antara para peserta, sementara Mu Feng menguasai seni racun yang mengerikan. Seberapa sengitkah pertempuran mereka? Apakah kau pikir kau tak perlu membayar harga atas penolakan keras kepalamu? Kata Si Qiong pelan saat cahaya dingin melintas di wajahnya. Pada saat yang sama, aura yang menindas meledak mengarah ke Mu Feng. Si Qiong merujuk pada kejadian sebelumnya ketika Mu Feng dan yang lainnya menolak tawaran pertukaran keberuntungan kuno mereka dengan salah satu dari 9 seni pamungkas Xia Agung kuno. 9 seni pamungkas itu bukanlah yang benar-benar mereka inginkan. Yang mereka incar adalah keberuntungan kuno demi seni rahasia tersebut. Namun mereka dihentikan oleh formasi burung vermilion. Mereka juga tak berani menghancurkan formasi karena takut seluruh keberuntungan kuno akan lenyap. Namun, mereka sangat sabar. Jadi bagaimana jika beberapa ribu tahun telah berlalu? Mereka mampu menunggu kesempatan. Dan sekarang, ketika ada tanda bahwa takdir Xia Agung kembali berubah, kekuatan yang mengirim mereka ke sini tak akan mentoleransi kegagalan. Mereka harus berhasil kali ini. Perubahan di dunia formasi adalah bukti terbaik, dan sekarang ketika seluruh keberuntungan kuno telah terkonsentrasi menjadi bentuk nyata, formasi itu akan hancur setelah pertempuran peringkat berakhir. Karena itu, mereka harus melakukan yang terbaik sekarang untuk merebut seni rahasia Xia Agung.
Apakah orang-orang bodoh ini mengira mereka dapat mempertahankan keberuntungan kuno untuk diri sendiri? Betapa konyol. Si Qiong jelas tidak menaruh Mu Feng di matanya. Mu Feng dan yang lainnya benar-benar berani menolak tawaran pertukaran sebelumnya? Karena mereka melakukannya, tak satu pun dari mereka perlu dibiarkan hidup. Mata Mu Feng bersinar dengan cahaya dingin saat ia memandang si Qiong. Boom! Kehendak mandat darahnya meledak, membuat si Qiong merasakan darah di tubuhnya bergolak tak terkendali. Dengan senyum dingin, si Qiong melangkah maju saat panas yang mengerikan memancar dari tubuhnya, energi matahari agung. Itu seni semesta matahari agung. Kerumunan tersentak kaget. Si Qiong juga mengetahui seni pamungkas Xia Agung. Sebuah kilatan cahaya muncul saat sebuah pedang kuno tampak di tangan si Qiong. Melangkah maju, sebuah pedang turun dari langit sementara api matahari membakar angkasa. Permainan pedang surgawi, seni semesta matahari agung. Jantung kakek Tianji dan yang lainnya berdegup keras ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Meskipun mereka tahu bahwa kelompok orang sebelumnya memiliki koleksi lengkap 9 seni pamungkas Xia Agung kuno, mereka tetap tak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hati ketika melihat si Qiong mengeksekusinya satu persatu. Siluet Mu Feng berkelebat saat telapak tangannya mengirimkan manifestasi jejak darah berwarna hitam pekat. Suara mendesis terdengar ketika jejak darah itu sepenuhnya diuapkan oleh energi matahari agung milik si Qiong. Ia bergerak seperti angin dan mengejar Mu Feng, menebaskan pedang lain yang kembali turun dari langit. Mu Feng terus mundur, jika bukan karena ia memahami mandat angin, mustahil baginya menghindari serangan permainan pedang surgawi. Si Qiong mendarat di tanah hanya untuk terlihat bibirnya bergetar saat sebuah melodi aneh mengalir keluar. Melodi itu berubah menjadi nada-nada musik sebelum berubah menjadi energi tak berbentuk yang melayang masuk ke telinga Mu Feng. Mu Feng mengernyit saat merasakan rasa sakit hebat di kepalanya. Bahkan jiwanya sendiri bergetar. Si Qiong melangkah maju lagi sementara melodi aneh itu semakin keras. Mu Feng menggelengkan kepala berusaha mengusir rasa sakit, sementara si Qiong memanfaatkan kesempatan ini untuk menebaskan serangan pedang lainnya. Darah muncrat keluar, Mu Feng sudah didesak ke sudut. Melodi aneh itu terus berlanjut tanpa henti saat si Qiong melangkah selangkah demi selangkah mendekatinya. Serangan jiwa. Jantung kerumunan berdegup ketakutan. Si Qiong ini benar-benar mengerikan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Chen Wang mungkin bukan yang terkuat di antara kelompok peserta ini. Si Qiong bukan hanya mahir dalam 9 seni pamungkas Xia Agung, ia bahkan mampu menggunakan serangan jiwa. Jiwa adalah sesuatu yang sangat samar dan sulit dipahami. Para kultivator alam Yuanfu bahkan tak dapat merasakan sedikit pun keberadaan jiwa. Namun si Qiong jelas memiliki bakat mengerikan dalam hal yang berkaitan dengan jiwa, hingga mampu mengeksekusi serangan jiwa yang begitu menakutkan. Pada saat itu, siluet si Qiong sepenuhnya menghilang saat ledakan cahaya astral yang intens meletus. Transposisi bintang. Terlihat si Qiong seketika muncul di depan Mu Feng seolah-olah ia baru saja berteleportasi. Sementara kedua telapak tangannya mencengkeram kepala Mu Feng dan bibirnya terus bergetar tanpa henti, menggumamkan melodi aneh yang mengalir masuk ke telinga Mu Feng. Pemandangan seperti itu membuat semua penonton tercengang. Betapa kuatnya, si Qiong benar-benar terlalu mendominasi. Ini adalah pencarian jiwa. Legenda mengatakan ada beberapa orang yang unggul dalam kekuatan jiwa yang mampu melakukan teknik ini. Si Qiong ingin melakukan pencarian jiwa pada Mu Feng. Tapi bukankah target pencarian jiwa akan berubah menjadi tidak lebih dari seorang idiot? Mata Qin Wentian berkilat dingin saat melihat ini. Ia entah bagaimana memahami mengapa si Qiong melakukan hal tersebut. Dirinya, Mu Feng, Mo Qingcheng, Yun Mengyi, dan Qin Zheng adalah orang-orang yang menolak tawaran pertukaran. Apakah si Qiong ingin mengubah mereka semua menjadi idiot yang hanya bergumam? Kekuatan sejati si Qiong memang jauh melampaui dugaan. Qin Wentian mengalihkan pandangannya pada Mu Feng. Kisah Mu Feng sangat brutal, mungkinkah bahkan setelah ia menemukan pembunuh sejati, ia tetap akan tumbang di platform arena ini? Si Qiong tentu tidak akan mengampuni Mu Feng. SSS. Di arena, telapak tangan si Qiong tiba-tiba mulai terkorosi dan korosi itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ki gelap terlihat beredar di wajahnya saat ekspresi si Qiong goyah. Pada saat berikutnya darah mengerikan berwarna hitam menyembur keluar dari tubuh Mu Feng. Banjir cahaya astral meletus saat si Qiong kembali mengeksekusi transposisi bintang dan mundur secara eksplosif. Wajahnya menjadi sangat buruk saat ia menatap lengannya. Mu Feng hanya merasakan rasa sakit hebat di kepalanya saat ia membuka mata. Ia menyapu pandangannya dengan dingin ke arah si Qiong sebelum berbalik dan melangkah turun dari platform arena. Meskipun terluka parah,
ia tetap sangat tenang. Begitu tenang hingga terasa mengerikan. Tak seorang pun berani mendekati Mu Feng, bahkan Si Qiong pun tidak. Ia segera mundur dari platform dan duduk bersila sementara cahaya astral menyelubungi tubuhnya. Ia harus menetralisir racun itu secepat mungkin jika tidak nyawanya akan berada dalam bahaya. Pemenang ronde ini adalah Si Qiong, memasuki 6 besar. Ia sangat kuat dan meninggalkan kesan mendalam di hati para penonton. Sedangkan Mu Feng, meskipun kalah, ia juga berhasil membuat semua orang mengingatnya. Ronde ketiga, Zhan Chen melawan Yun Mengyi. Ketika Zhan Chen melangkah ke atas platform, matanya berkilau dengan kepercayaan diri yang mengerikan, bersinar dengan cahaya keemasan. Ia menatap Yun Mengyi sambil dengan tenang bertanya, "Apa hubunganmu dengan Qin Wentian?" Ia masih ingat ketika ia mengejar Qin Wentian dahulu, Yun Mengyi dan sosok berjubah hitam itu mengganggu dan merusak rencananya. "Bukan urusanmu." Yun Mengyi menjawab dengan tenang saat sebuah pedang tajam astral muncul di tangannya. Ia memancarkan hawa dingin musim dingin, sepenuhnya siap bertarung. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Zhan Chen menatap Yun Mengyi saat ia melangkah maju. "Permainan pedang surgawi? Aku juga mengetahuinya." Begitu suaranya mereda, sebuah pedang tajam keemasan yang terbentuk dari mandat emas muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, kilau pedang emas itu meledak, menyelimuti seluruh platform. Aliran cahaya emas menutupi tubuh Zhan Chen, mengubahnya menjadi sosok yang kebal dan tak dapat dihancurkan. Melangkah maju sekali lagi, ia menerjang ke arah Yun Mengyi. Cahaya emas yang berkilau di mata Zhan Chen tiba-tiba melesat keluar, seperti pedang-pedang emas langsung menuju mata Yun Mengyi. Seketika, Yun Mengyi merasakan rasa sakit yang luar biasa, ia hanya dapat samar-samar melihat sosok emas seperti algojo di lautan kesadarannya, mengangkat pedangnya dan hendak menebasnya. Mengangkat kedua lengannya, es dan salju yang mengerikan terkonsentrasi saat ia melepaskan serangan. Ia bukan hanya tidak mundur, malah memanfaatkan kesempatan untuk maju. Mengeksekusi permainan pedang surgawi, 9 bayangan saling terhubung dan membentuk hubungan rumit, berputar dalam lingkaran sempurna. Zhan Chen masih menggunakan teknik mata, tekanannya membuat Yun Mengyi berkeringat, tetapi tangan yang memegang pedangnya tidak pernah bergetar. Puci! Pedangnya menebas dengan kekuatan mengerikan, menghantam tubuh emas Zhan Chen. Namun semua orang mendapati bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada Zhan Chen. Selanjutnya, pedangnya mengikuti prinsip yang sama, 9 bayangan menjadi satu, berputar dalam lingkaran sempurna dan menebas tepat ke arahnya sementara senyum dingin dan sadis tergantung di bibirnya. Darah memercik ke segala arah, menghujani tanah dan mewarnai jubah Yun Mengyi yang sekarat menjadi merah. Yun Mengyi terpental keluar dari arena. Melihat hal itu Qin Wentian melambaikan tangannya dan kekuatan lembut menopang jatuhnya, meredam benturan. Mengangkat kepalanya, Qin Wentian menatap Zhan Chen yang berada di platform, hanya untuk melihat bahwa Zhan Chen sendiri telah berjalan ke tepi platform dan juga sedang menatapnya. Pedang Zhan Chen menunjuk lurus ke arah Qin Wentian. Matanya berkilat dengan senyum jahat, dipenuhi kepercayaan diri mutlak. Bab 379. Menghadapi dunia bersama. Bagaimana ini mungkin? Pedang Yun Mengyi jelas mengenai tubuh Zhan Chen, namun tidak ada kerusakan. Pertukaran serangan antara Zhan Chen dan Yun Mengyi begitu cepat, hingga terasa seolah pertempuran berakhir dalam sekejap. Sampai Yun Mengyi terluka, para penonton bahkan tidak mampu mengikuti pergerakan mereka. Zhan Chen berdiri di atas platform tanpa luka sedikit pun, dengan mudah mengalahkan Yun Mengyi. Peserta yang sebelumnya berada di peringkat 11 dari Aula Kaisar Pil itu kini, untuk sementara melangkah ke 6 besar hari ini. Ia memberi orang perasaan tak terduga dan tak terukur, tak seorang pun mampu melihat kedalaman kekuatannya. Zhan Chen juga merupakan kuda hitam, dan ia adalah salah satu yang sangat mengerikan. Untuk pertempuran ini, setiap peserta yang tersisa begitu kuat hingga sulit dipahami. Tak seorang pun tahu seberapa kuat mereka sebenarnya, atau kartu AS apa yang mereka miliki. Tatapan Qin Wentian tertuju pada Zhan Chen, dan ia dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang dikirimkan Zhan Chen ke arahnya. Dendam di antara mereka telah lama membusuk tanpa penyelesaian. Bukan hanya itu, Qin Wentian pernah mengungkap kebenaran tentang perbuatan keji Zhan Chen, yang membuat Mo Qingcheng membencinya. Dapat dibayangkan betapa dalam kebencian Zhan Chen terhadap Qin Wentian. Hari ini di platform arena burung Vermilion, Zhan Chen ingin menunjukkan kepada seluruh Aula Kaisar Pil, menunjukkan kepada Mo Qingcheng, bagaimana ia akan menyiksa dan mempermalukan Qin Wentian sebelum mengirimnya menuju kematian. Pertempuran peringkat hari ini seolah diatur khusus untuknya seorang, agar namanya menggema di seluruh Xia Agung. Berbalik,
Ia meninggalkan platform arena. Zhang Chen untuk sementara berada di 6 besar sementara Yun Mengyi untuk sementara berada di 5 terbawah. Ronde berikutnya, Kaisar Azur melawan sosok berjubah hitam. Kaisar Azur adalah salah satu dari 3 peserta yang pernah berada di 5 besar pada pertempuran peringkat sebelumnya, dengan peringkat lama 5. Dua lainnya adalah Chen Wang dan Si Potian. Kaisar Azur selalu sangat misterius, dan tak seorang pun bahkan tahu klan atau benua mana yang ia berasal. Ia adalah salah satu peringkat terendah profilnya di dalam peringkat takdir surgawi. Untuk tahun ini, latar belakangnya masih sama misteriusnya, namun tak seorang pun berani meremehkannya karenanya. Adapun sosok berjubah hitam, ia bahkan lebih misterius daripada Kaisar Azur. Tak seorang pun mengenalnya sama sekali, seolah ia tiba-tiba muncul menjadi terkenal tahun ini. Tak ada yang tahu nama aslinya, bahkan apakah ia laki-laki atau perempuan. Tentu saja, kerumunan dipenuhi antisipasi liar ketika akhirnya tiba giliran pertarungan mereka. Keduanya berdiri di atas platform arena. Burung vermilion di belakang Kaisar Azur mengeluarkan pekikan rendah. Sementara Kaisar Azur tersenyum dingin dan berkata, "Kau datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat, namun mengapa kau takut menunjukkan wajah aslimu kepada orang lain?" Sosok berjubah hitam mengabaikan Kaisar Azur. Satu-satunya responsnya adalah memancarkan kekuatan iblis yang melonjak ke langit saat ia menatap dingin ke arah Kaisar Azur. "Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan mencari bimbingan darimu." Kaisar Azur melangkah maju dengan kecepatan luar biasa. Seketika setelah itu, seluruh platform dipenuhi bayangan sisa Kaisar Azur yang kabur. Masing-masing bisa saja tubuh asli, dan semuanya memegang pedang yang sangat tajam. Seberapa cepat gerakannya? Permainan pedang ilusinya benar-benar telah mencapai tingkat seperti ini, di mana kenyataan bercampur dengan tipuan. Tak seorang pun dapat mengetahui di mana tubuh aslinya berada. Teknik pedang Kaisar Azur benar-benar mengerikan. Dengan satu gerakan, semua bayangan sisa itu menerjang sosok berjubah hitam. Ki iblis yang mengalir dari sosok berjubah hitam terkonsentrasi pada tombak iblis di tangannya. Melangkah maju, tusukan tombak itu dipenuhi kekuatan sedemikian rupa hingga cahaya pedang dari bayangan-bayangan di arah tusukan tersebut langsung ditekan. Namun jumlah bayangan terlalu banyak. Salah satu bayangan ilusi berhasil menerobos dan menebaskan pedang tepat ke arah tenggorokan sosok berjubah hitam. Sosok berjubah hitam menghindar ke samping, sementara zirah iblis menyelimuti tubuhnya. Kekuatan iblis di langit semakin terkonsentrasi saat aura mengerikan memancar darinya. Dengan hentakan kedua telapak tangannya, kekuatan iblis turun seperti petir hitam, langsung menghancurkan ribuan bayangan Kaisar Azur. Sosok berjubah hitam tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi tubuh asli, karena itu ia memilih merespons dengan cara paling menghancurkan, memusnahkan semuanya. Namun bagaimana mungkin Kaisar Azur begitu mudah dihadapi? Ia terbang ke langit sementara siluetnya kembali berlipat ganda, membuat tak terhitung Kaisar Azur muncul di hadapan sosok berjubah hitam. Pilar cahaya astral turun dari langit dan memantul pada pedang-pedang mereka, begitu cemerlang hingga tampak seolah Kaisar Azur adalah makhluk abadi yang turun dari 9 langit. Bukankah itu permainan pedang surgawi? Apakah Kaisar Azur juga mengolahnya? Namun sepertinya bukan hanya itu, gerakan pedangnya tidak semurni milik Yun Mengyi. Saat permainan pedang surgawi yang tampak serupa itu menghujani ke bawah, kekuatan iblis dari sosok berjubah hitam meledak saat auranya melonjak tajam. Tak terhitung tombak iblis termanifestasi, menembus ruang, dan berbenturan dengan pedang-pedang yang lahir dari permainan pedang surgawi. Dalam pertempuran itu, tak seorang pun dapat mengetahui mandat apa yang dipahami sosok berjubah hitam, dan tak seorang pun dapat mengetahui jiwa astral apa yang ia miliki. Yang bisa mereka lihat hanyalah kekuatan iblis hitam yang bergolak meledak keluar darinya. Emperor Azur menebaskan pedangnya ke bawah dalam wujud aslinya, sementara jiwa astralnya dilepaskan untuk memperkuat serangannya. Jiwa astral pertamanya adalah tipe pedang, yang kedua adalah jiwa astral mata iblis. Seketika, matanya berubah menjadi sesuatu yang sangat iblis. Dengan kilatan cahaya astral, Kaisar Azur tiba-tiba muncul dari kejauhan tepat di depan sosok berjubah hitam dan menebas ke bawah. Transposisi bintang. Ekspresi tercengang muncul di wajah para penonton. Mengapa Kaisar Azur mengetahui begitu banyak seni pamungkas? Ia bukan berasal dari salah satu dari 7 klan agung yang mengkhianati Xia Agung kuno. Kecuali, teknik yang ia gunakan bukan berasal dari permainan pedang surgawi, dan juga bukan transposisi bintang. Ci. Suara tajam terdengar saat darah mewarnai jubah hitam sosok itu menjadi merah pekat. Ia dengan cepat mundur sambil menatap dingin Kaisar Azur,
yang matanya semakin iblis saat jiwa astral ketiganya dilepaskan. Itu ternyata adalah jiwa astral yang berasal dari lapisan surgawi kelima, kera iblis bersayap darah. Peringkat 2 dalam indeks binatang perang, kera iblis bersayap darah. Ekspresi terkejut muncul di wajah para penonton. Kaisar Azur yang misterius akhirnya mengungkap ketiga jiwa astralnya. Mata sosok berjubah hitam tetap sedingin sebelumnya, seolah luka yang baru saja ia derita tidak mengganggunya sedikitpun. Saat ia mengaktifkan seni kekacauan iblis surgawi, lingkungan di sekitar platform arena menjadi gelap gulita, diselimuti kegelapan total. Seekor naga hitam menyembur keluar dari tubuhnya sebelum bermetamorfosis menjadi pedang besar hitam yang mengerikan, pedang iblis surgawi. Sosok berjubah hitam kemudian perlahan maju menuju Kaisar Azur. Pada saat ini, intensitas aura iblis yang memancar darinya bahkan membuat hati Kaisar Azur diliputi ketakutan. Boom! Ki iblis menyelimuti tubuh Kaisar Azur saat fisiknya menjadi sangat kuat, menyerupai iblis. Tepat pada saat itu, aura yang mendominasi memancar darinya. Seni transformasi iblis? Mata Qin Wentian menegang karena terkejut. Kaisar Azur juga mengolah seni transformasi iblis. Berdasarkan kata-kata terakhir Kaisar Azur sebelumnya, ia tidak mewariskan warisan itu kepada klan Di. Jadi bagaimana Kaisar Azur bisa mempelajari seni transformasi iblis? Mata Kaisar Azur menatap tajam sosok berjubah hitam. Ia telah menunggu pertempuran peringkat ini terlalu lama. Bagaimana mungkin ia gagal di sini? Boom! Kaisar Azur melangkah maju saat zirah sisik iblis menyelimuti tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil tampak memiliki kekuatan cukup untuk menghancurkan platform arena menjadi debu. Namun tatapan dingin di mata sosok berjubah hitam tidak pernah berubah. Dengan ayunan pedangnya, udara iblis yang meledak keluar menimbulkan gelombang ketakutan di hati para penonton. 9 tebasan dunia bawah. Beberapa dari kekuatan transenden agak familiar dengan seni kekacauan biduk surgawi. Ketika mereka melihat pedang itu menebas, mereka segera tahu bahwa ini adalah serangan 9 tebasan dunia bawah yang sangat tiranik. Tebasan pertama meluncur keluar, membuat langit dan bumi meraung kesakitan. Saat pedang turun, kekuatan iblis di sekitarnya berubah menjadi naga dunia bawah yang mengamuk. Kaisar Azur menerjang maju dan memukul dengan kebrutalan yang melampaui batas. Namun jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika begitu bersentuhan dengan naga dunia bawah. Bahkan, kekuatan iblis dari pedang itu justru semakin kuat. 9 tebasan dunia bawah adalah peningkatan kekuatan secara berurutan. Setiap tebasan berkali-kali lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tebasan kedua, tebasan ketiga, jantung para penonton berdegup tanpa henti. Ki sosok berjubah hitam beredar dengan liar, dan tak diketahui apakah ia mampu bertahan cukup lama untuk mengeluarkan ke-9 tebasan. Kaisar Azur mengalami transformasi iblis dan berubah menjadi kera iblis bersayap darah. Kekuatan serangannya tidak kalah dari kekuatan iblis, seni kekacauan iblis surgawi. Keduanya bertabrakan dengan ganas, kekuatan melawan kekuatan. Tebasan keempat muncul, dan warna langit berubah. Sosok berjubah hitam memuntahkan darah untuk mengeksekusinya, namun ia tetap berhasil. Roar! Suara auman kemarahan mengguncang seluruh area. Kera iblis bersayap darah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan kekuatan tebasan keempat itu. Kekuatan iblis dan ki iblis saling terjalin, membentuk pusaran kehancuran. Di tengah pusaran itu, para penonton tiba-tiba melihat kegelapan yang lebih pekat dari tengah malam menebas keluar, sepenuhnya membubarkan pusaran tersebut. Tebasan kelima dunia bawah. Dengan benturan dahsyat, tubuh Kaisar Azur yang telah berubah menjadi iblis terpukul jatuh dari platform dan menghantam tanah dengan brutal. Pedang iblis surgawi menghilang, dan kekuatan iblis dari sosok berjubah hitam pun memudar. Para penonton hanya melihat sosok berjubah hitam memegangi tubuhnya saat ia turun dari platform. Tubuhnya membungkuk seolah ia juga terluka parah. Bahkan langkahnya tidak stabil, dan kerudung hitam yang menutupi wajahnya juga ternoda darah. Pertempuran yang begitu mengerikan, namun ia telah menang. Betapa luar biasanya itu, mengalahkan Kaisar Azur yang sebelumnya berada di peringkat 5. Setelah pertempuran ini, sosok berjubah hitam telah mengamankan posisinya. Dengan tingkat kekuatan yang baru saja ia tunjukkan, seharusnya tak ada lagi yang berani menantangnya. Kaisar Azur kembali ke tempat semula. Matanya dipenuhi api yang mengerikan. Ia kalah, ia benar-benar dikalahkan di tempat ini. Pedang iblis surgawi, ketika digunakan bersama 9 tebasan dunia bawah, benar-benar terlalu dahsyat. Seni iblis kekacauan surgawi benar-benar pantas menyandang nama sebagai seni paling tiranik di antara 9 seni pamungkas Xia Agung kuno.
Para penonton semua menarik napas panjang. Pertempuran barusan telah merenggut napas mereka. Kini, saatnya ronde kelima, yang juga merupakan ronde terakhir bagi dua peserta yang tersisa. Qin Wentian melawan Mo Qingcheng. Kebanggaan Aula Kaisar Pil, wanita paling menakjubkan yang berpartisipasi dalam peringkat takdir surgawi. Tak seorang pun di seluruh Xia Agung yang mampu menandingi kecantikannya. Mampukah Qin Wentian mengalahkannya? Keduanya berjalan naik ke atas platform dan berdiri saling berhadapan. Sosok Mo Qingcheng yang sempurna, ditambah wajahnya yang tanpa celah, membuat para penonton menghela napas iri dan kagum saat mereka terpukau oleh keindahan ciptaan Sang Pencipta. Ia menatap mata pemuda itu, sementara senyum yang sedikit nakal namun memancarkan kehangatan merekah di wajahnya. Senyum itu seolah membuat waktu berhenti dan mengguncang hati para penonton. Mo Qingcheng tersenyum. Ia benar-benar tersenyum pada Qin Wentian. Terpana dan keterkejutan luar biasa bahkan tidak cukup untuk menggambarkan emosi para penonton. Bukankah ini seharusnya pertarungan besar? Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika mereka mengalihkan pandangan ke Qin Wentian, mereka mendapati bahwa ia juga tersenyum. Itu adalah senyum yang begitu hangat dan lembut, seolah ia sedang memandang seseorang yang lebih ia cintai daripada hidupnya sendiri. Kau akhirnya mencapai tahap ini, ujar Mo Qingcheng penuh kasih, tersenyum manis padanya. Aku selalu percaya padamu, aku tahu kau mampu melakukannya. Rambut Mo Qingcheng berkibar tertiup angin, dan para penonton melihat Qin Wentian perlahan berjalan mendekat, hingga berdiri sangat dekat di sampingnya. Ia mengangkat satu tangannya dengan lembut dan menyentuh dahinya, mengelus rambutnya yang halus dan lebat. Mo Qingcheng menundukkan kepala dengan malu namun tidak menolak, membiarkan Qin Wentian melakukan tindakan intim itu. Ia meraih tangan Mo Qingcheng, lalu menggenggamnya dengan lembut di dalam tangannya sendiri. Dan begitulah, di hadapan tak terhitung penonton di seluruh Xia Agung, pasangan yang tak terduga ini bergandengan tangan dalam ikatan cinta abadi. Seperti yang pernah dikatakan Qin Wentian padanya sebelumnya, pada pertempuran peringkat akhir tahun, ia akan memberitahukan kepada seluruh dunia tentang hubungan mereka, bahwa Mo Qingcheng adalah wanitanya. Bab 380, Keangkuhan Egois. Di atas platform arena burung Vermilion, lokasi pertempuran peringkat takdir surgawi. Qin Wentian dan Mo Qingcheng, dua orang yang seharusnya saling bertarung, justru bergandengan tangan saat menghadapi seluruh dunia bersama. Tatapan Qin Wentian penuh keteguhan, sementara mata Mo Qingcheng berkilau dengan senyum yang mempesona. Hari ini adalah hari paling bahagia yang ia rasakan selama beberapa tahun terakhir. Waktu yang ia habiskan bersama Qin Wentian telah mengajarkan gadis polos dan riang dari Chu itu tentang manisnya cinta, yang segera diikuti oleh pahitnya perpisahan. Melalui semua itu, ia benar-benar telah dewasa, ditempa oleh kerinduan di hatinya. Gelembung cinta mereka dahulu begitu sempurna, hingga Hua Xiaoyun datang ke Chu dan menghancurkan semuanya. Ia segera dibawa ke Aula Kaisar Pil, tempat ia dipuja seperti seorang santo, dengan puluhan ribu tatapan kagum tertuju pada setiap geraknya. Di bawah tekanan diam itu, gadis dari Chu tersebut belajar untuk menyegel hatinya sendiri, menggunakan sikap dingin dan jauh sebagai topeng sekaligus pertahanan terhadap kesepiannya yang mengerikan. Selama beberapa tahun ini, meskipun kemampuan alkimia dan kekuatannya terus meningkat, ia tidak pernah benar-benar bahagia. Hatinya hanya akan bergetar setiap kali mendengar nama Qin Wentian, namun segera diikuti oleh kepahitan mendalam saat teringat bahwa mereka tidak dapat bersama. Saat ini, keduanya berdiri di atas platform arena burung Vermilion, menatap langsung ke dunia. Qin Wentian menggenggam tangannya, dan ia tidak malu, juga tidak takut. Di dalam hatinya hanya ada keyakinan serta keberanian. Ia ingin seluruh Xia Agung tahu bahwa Qin Wentian adalah satu-satunya pria yang ia cintai. Apapun konsekuensinya, dan apapun yang akan terjadi di masa depan, ia, Mo Qingcheng, tidak memiliki penyesalan. Qin Wentian belum pernah merasa setenang ini. Ia tahu bahwa sebagian besar dunia meremehkannya. Ketika membicarakan pasangan masa depan Mo Qingcheng, nama yang sering disebut selalu Hua Taisu, bahkan Zhan Chen. Tak seorang pun memikirkan dirinya. Hari ini, ia ingin membuat pengumuman kepada seluruh dunia. Ia adalah Qin Wentian, dan Mo Qingcheng adalah wanitanya. Begitulah, tangan mereka saling menggenggam erat, langsung menghadapi dunia. Biarlah konsekuensi datang, karena mereka tidak memiliki penyesalan. Tidak sekarang, tidak akan pernah. Bagaimana ini mungkin? Para penonton tak berani mempercayai mata mereka. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Mo Qingcheng adalah lambang kecantikan di antara generasi muda. Mengapa ia bergandengan tangan dengan Qin Wentian? Mengapa mereka bahkan bersama? Ini benar-benar di luar dugaan,
bukankah Mo Qingcheng seharusnya bersama Hua Taisu? Jadi ternyata wanita yang mengguncang dunia ini telah lama mengenal Qin Wentian. Bukan hanya itu, mereka adalah sepasang kekasih. Orang-orang dari Aula Kaisar Pil menatap pemandangan di platform. Wajah Luo He tampak sangat buruk. Ia telah memberikan segalanya kepada Mo Qingcheng. Namun Mo Qingcheng tetap memilih untuk tidak mematuhinya. Bai Fei menatap kedua sosok di panggung itu sambil menghela napas dalam hati. Dahulu, ketika ia bertemu Qin Wentian di negara kecil dan terpencil itu, bahkan dalam mimpi terliarnya ia tak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini. Ia berani menggenggam tangan Mo Qingcheng di hadapan seluruh Xia Agung, tepat di platform arena burung Vermilion, sebuah panggung yang dipenuhi tatapan tak terhitung jumlahnya. Zhan Chen gemetar hebat saat matanya berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Terlalu banyak orang yang tidak merestui hubungan ini. Mereka tidak percaya hubungan ini akan bertahan lama. Atau lebih tepatnya, mereka meremehkan Qin Wentian. Meskipun Qin Wentian sudah sangat luar biasa, bagi mereka ia tetap tidak akan pernah sebanding dengan Mo Qingcheng. Orang-orang dari Institut Rusa Putih berdiri bersama, termasuk Bai Luyi dan Bai Lujing. Saat melihat dua sosok di panggung itu, berdua melawan seluruh dunia, kilau kebahagiaan yang tulus terlihat di mata Bai Luyi, namun juga ada kilau air mata yang tertahan. Ia akhirnya menggenggam tangannya di hadapan seluruh dunia. Bai Luyi tersenyum sambil bergumam. Sejak dahulu ia sudah mendengar kisah mereka dari Qin Wentian, dan melihat pasangan itu di depannya hari ini, ia benar-benar mendoakan mereka dari lubuk hatinya dan berharap mereka akan memiliki akhir yang sempurna. Bai Lujing juga tersenyum. Meskipun ia tersingkir cukup awal, ia tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia merangkul Bai Luyi dan menepuk bahunya, memberikan penghiburan. Bai Luyi menengadah sambil tersenyum. "Kakak, aku tahu kau jatuh cinta pada bocah itu. Namun terkadang, melepaskan adalah penutup terbaik." Bai Lujing menghela napas. Bagaimana mungkin ia tidak memahami hati adiknya sendiri? Dahulu ketika beredar rumor bahwa Qin Wentian bersama adiknya, meskipun ia mendukung, ia tetap merasa Qin Wentian beruntung bisa menarik perhatian Bai Luyi. Namun sekarang, melihat kecepatan peningkatan Qin Wentian yang luar biasa, begitu cepat hingga bahkan melampaui dirinya sendiri, Bai Lujing kini menyadari betapa salahnya ia dahulu. "Bai Luyi, menurutmu apakah dia akan mampu meraih peringkat 3 besar?" Di sampingnya, tetua bermata besar dari Institut Rusa Putih bertanya dengan suara rendah. Angkatan peserta kali ini semuanya monster, dan tidak akan mudah bagi Qin Wentian jika ia ingin melampaui yang lain. Chen Wang, Si Potian, Si Qiong, Zhan Chen, sosok berjubah hitam, Qin Zheng, Kaisar Azur, Mu Feng. Siapa di antara mereka yang bukan sosok mengerikan dengan caranya sendiri? Qin Zheng telah memojokkan Si Potian hingga sejauh itu, sementara Mu Feng membuat Si Qiong keracunan parah. Pertempuran sosok berjubah hitam melawan Kaisar Azur masih membuat hati penonton dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Setiap pertempuran telah terukir di benak mereka, tak akan pernah terhapus. Pertempuran peringkat takdir surgawi ini benar-benar terlalu mengerikan. Tentu saja, kata Bai Luyi dengan yakin. Dulu di alam rahasia prasasti ilahi, apakah ada orang dari Manor Perenggut Bintang yang percaya padanya? Tidak. Namun bukankah pada akhirnya dia tetap berhasil? Baiklah. Aku juga berharap dia berhasil. Jika tidak, setelah menggenggam tangan gadis tercantik di Xia Agung, bahkan tatapan dunia saja sudah cukup untuk menekannya sampai mati. Tetua bermata besar itu tertawa. Bocah ini benar-benar pandai membuat orang lain terkejut dengan pencapaiannya yang tak terbayangkan. Mereka masih ingat ketika Di Feng datang ke Institut Rusa Putih, berapa banyak di antara mereka yang percaya pada Qin Wentian? Namun hari ini, ia sudah mampu berdiri sejajar dengan Di Feng di panggung yang sama, dan bukan hanya itu, peringkatnya bahkan sementara melampaui Di Feng setelah kekalahannya sebelumnya. Tak terhitung tatapan tertuju pada Qin Wentian dan Mo Qingcheng. Dari Istana Gadis Mistik, Xuan Yan, Xuan Xin, dan Li Xiu. Xu Ruanyu dari Benua Bulan, Ouyang Guangsheng dan Ouyang Xiaolu dari klan bangsawan Ouyang. Semuanya memiliki pikiran berbeda yang berputar di benak mereka. Kini, apapun yang dipikirkan orang lain tentang mereka, Qin Wentian dan Mo Qingcheng tidak peduli. Karena mereka sudah bergandengan tangan di platform ini di hadapan dunia, tak ada lagi yang perlu ditakuti. Aku mengakui kekalahan. Mo Qingcheng tersenyum lembut. Ia tidak peduli apakah ia peringkat pertama atau terakhir, pertempuran peringkat takdir surgawi tidak berarti baginya. Ia menyerahkan pertempuran ini untuk membuka jalan bagi Qin Wentian. Benar, Mo Qingcheng telah memilih untuk menyerah. Ketika para penonton melihat mereka berdua bergandengan tangan,
mereka sudah menebak bahwa Mo Qingcheng tidak akan bertarung melawan Qin Wentian. Ia lebih memilih membuka jalannya menuju 6 besar dengan menyerah. Saat suara Mo Qingcheng mereda, 6 besar peringkat takdir surgawi pun muncul. Chen Wang, Si Potian, Si Qiong, Zhan Chen, sosok berjubah hitam, dan Qin Wentian. Hanya saja, peringkat mereka belum ditetapkan, dan mungkin masih ada orang lain yang ingin menantang mereka. Jika penantang menang, mereka akan langsung merebut posisi tersebut. Tatapan kerumunan tertuju pada Qin Wentian. Ia menjadi orang dengan kemungkinan tertinggi untuk ditantang oleh 4 orang lain yang berada di 5 terbawah. Selain Mo Qingcheng, tak ada alasan bagi mereka untuk membuka jalan baginya. Setelah menyerah, Qin Wentian dan Mo Qingcheng berjalan turun dari platform dan berdiri berdampingan. Setelah kakek Tianji mengumumkan pemenang, kini giliran 5 terbawah untuk mengajukan tantangan mereka. Namun sebelum itu, semua orang diberi waktu 1 malam untuk beristirahat sebelum memulai ronde berikutnya. Di jalan-jalan berliku, para penonton tenggelam dalam perbincangan mereka. Sebagian besar bisikan membahas pengungkapan mengejutkan Qin Wentian dan Mo Qingcheng. Banyak orang bahkan tak bisa menahan diri untuk membayangkan betapa hebatnya jika mereka adalah pemeran utama pria itu. Keesokan paginya, matahari terbit saat segala makhluk mulai terbangun. Para peserta sudah menunggu di posisi masing-masing, berdiri di bawah platform arena. Kakek Tianji membuka matanya dan berkata kepada Qin Zheng, "Qin Zheng, kau mendapat prioritas pertama untuk mengajukan tantangan. Jika kau menang, kau akan naik ke 6 besar, dan jika kalah, posisimu akan tetap pada peringkat saat ini." Qin Zheng mengangguk ringan. Ia naik ke atas platform dan orang yang ia tantang ternyata adalah Zhan Chen. Zhan Chen sangat terkejut, ia tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang ditantang justru adalah dirinya. Memancarkan ketajaman, ia melangkah ke platform arena. Setelah itu, pertempuran yang mengguncang dunia pun terjadi, dan Zhan Chen keluar sebagai pemenang. Bukan karena Qin Zheng lemah, tetapi seperti Yun Mengyi, meskipun serangannya mampu menembus dan menghantam tubuh Zhan Chen, karena bentuknya yang tak dapat dihancurkan, Zhan Chen tidak menerima kerusakan sama sekali. Setelah menyaksikan itu, kerumunan kembali mengevaluasi kekuatan tempur Zhan Chen. Pertahanan yang mengerikan, seolah ia kebal terhadap siapapun di seluruh alam Yuanfu. Berikutnya adalah Mu Feng. Mu Feng duduk bersila di sana, tampak seolah masih berada dalam meditasi. Si Qiong telah menggunakan serangan jiwa terhadapnya. Untuk serangan berbasis jiwa, luka yang dihasilkan adalah yang paling sulit disembuhkan. Ia mengangkat tangan. "Aku menyerah, aku tidak tertarik," kata Mu Feng dengan tenang sambil memejamkan mata, seolah ia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. "Baik. Peringkat Mu Feng akan ditetapkan di posisi 11. Kakek Tianji mengangguk. Setelah itu, pada papan peringkat yang berkilau, nama Mu Feng terukir di posisi ke-11. Meskipun tidak masuk 10 besar, tak seorang pun berani meremehkan atau melupakan nama pemuda ini, yang telah meracuni si Qiong dengan begitu parah. Selanjutnya, giliran Yun Mengyi. Saat melihat mereka yang berada di 6 besar, Yun Mengyi berkata dengan tenang, "Aku juga menyerah." Yun Mengyi tahu bahwa masih ada jarak antara dirinya dan Qin Zheng. Karena Qin Zheng sudah hampir tersingkir, tidak ada gunanya baginya untuk terus berjuang. Yun Mengyi, peringkat 10 dalam peringkat takdir surgawi, umum kakek Tianji. "Aku juga memilih untuk menyerah," kata Mo Qingcheng dengan suara pelan. Sejak awal ia sebenarnya tidak ingin berpartisipasi, ia hanya ingin membantu Qin Wentian. Mo Qingcheng, peringkat 9 dalam peringkat takdir surgawi. Setelah itu, hanya Kaisar Azur yang tersisa. Kaisar Azur kembali melangkah ke atas platform arena. Tatapannya tidak berkeliling secara acak, melainkan langsung tertuju pada Qin Wentian. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ia tahu bahwa Qin Wentian adalah penerus yang memiliki token Kaisar Azur. Qin Wentian adalah orang yang merebut warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Qin Wentian juga masuk ke 6 besar karena Mo Qingcheng mengalah dalam pertarungan mereka. "Kau seharusnya turun ke peringkat 8. Hanya pecundang lemah yang bergantung pada seorang wanita," kata Kaisar Azur perlahan, dan banyak orang mengangguk setuju. Pertarungan, Qin Wentian bukanlah pertarungan yang sebenarnya. Masuk 6 besar secara absurd seperti ini membuat banyak penonton merasa tidak puas terhadap ketidakadilan hasil tersebut. Ia merasa terdorong untuk menjatuhkan Qin Wentian dari panggung demi meredakan emosi negatif di hatinya. Qin Wentian melangkah ke atas platform arena, berhadapan langsung dengan Kaisar Azur. Ini adalah pertarungan pertama setelah ia dan Mo Qingcheng membuat pengumuman mereka kepada seluruh dunia. Dan pertarungan ini juga melawan keturunan garis darah utama Kaisar Azur, pilihan generasi muda dari klan Di.
Apakah kau ingin menyerah? Atau kau ingin aku yang membuatmu menyerah? Ki iblis Kaisar Azur yang kuat memenuhi udara. Ia tidak lagi menyembunyikan fakta bahwa ia juga telah mengolah seni transformasi iblis. Qin Wentian menatap Kaisar Azur, kedua tangannya terlipat saat sorot matanya tenang. 10 napas. Jika kau tetap tidak terkalahkan, aku akan langsung menyerah. Suara Qin Wentian bergema di udara, membuat tak terhitung tatapan penonton membeku. Tepat ketika semua orang baru saja mengecamnya karena naik peringkat berkat pengunduran diri Mo Qingcheng, pria itu kini mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa jika ia tidak mampu mengalahkan Kaisar Azur dalam 10 napas, ia akan mundur dari peringkat takdir surgawi. Apakah ini kesombongan karena ketidaktahuan, atau kepercayaan diri yang begitu besar hingga terukir dalam tulangnya? Bab 381, Kau tidak layak. Pertempuran antara Kaisar Azur dan sosok berjubah hitam masih segar dalam ingatan para penonton. Mereka semua sangat jelas mengenai betapa kuatnya Kaisar Azur sebenarnya. Ia mahir dalam banyak seni dan teknik, dan bahkan memiliki kemiripan yang kuat dengan Qin Wentian, mengingat keduanya mampu menjalani transformasi iblis, membuat fisik mereka menjadi sangat mengerikan. Jika sosok berjubah hitam tidak memaksakan dirinya dengan melepaskan 9 tebasan dunia bawah, lalu mengerahkan segalanya untuk mengeksekusi tebasan kelima, maka Kaisar Azur pasti akan menjadi pemenang. Itu dianggap sebagai teknik pedang yang sangat tiranik, bahkan di dalam seni kekacauan iblis surgawi itu sendiri. Namun sekarang, ketika Qin Wentian berdiri di atas platform arena, ia benar-benar berani membuat pernyataan arogan seperti itu, bahwa ia akan mengalahkan Kaisar Azur hanya dalam 10 napas. Mata Kaisar Azur membelalak tak percaya saat mendengar kata-kata Qin Wentian. Hanya 10 napas sudah cukup untuk mengalahkannya? Seseorang yang bergantung pada Mo Qingcheng untuk naik peringkat, sementara yang lain bertarung mati-matian, Qin Wentian justru berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Bukan hanya itu, ia bahkan mengatakannya tepat di depan wajahnya. Kaisar Azur tidak bisa mempercayai telinganya. Cahaya iblis berkilat di mata Kaisar Azur, dan sepasang sayap raksasa muncul di punggung Qin Wentian saat ia mulai bergerak. Napas pertama. Begitu suaranya mereda, Qin Wentian menghilang dari pandangan. Kilat rock, dengan satu kilatan, ia langsung tiba di depan Kaisar Azur dan melancarkan serangan telapak tangan. Saat telapak itu termanifestasi, suara dentang terdengar ketika beberapa manifestasi lonceng kuno muncul, memancarkan energi misterius. Dentang lonceng yang terus berlanjut langsung bergema di jantung Kaisar Azur, mengabaikan pertahanan bentuk fisiknya yang tangguh dan langsung menyerang jantungnya. Pada saat ini, Kaisar Azur hanya merasakan jantungnya dihancurkan oleh gema lonceng yang semakin keras. Perasaan itu sama sekali tak tertahankan, mustahil dipertahankan dari serangan yang tidak bisa ia lawan. Sesaat kemudian, punggung Kaisar Azur telah basah oleh keringat, dan dengan lolongan kegilaan, ia sepenuhnya berubah menjadi kera iblis. Bersayap darah. Ia menghantamkan tinjunya dengan liar, berharap dapat menghentikan serangan Qin Wentian. Boom! Gema dentang lonceng terus berlanjut saat jantung Kaisar Azur berdetak gila-gilaan, seolah akan meledak kapan saja. Wajahnya sudah pucat seperti kertas. Dengan telapak kiri menghantam ke depan, jejak iblis meledak keluar, mengarah ke wajah Qin Wentian. Pertarungan kekuatan mutlak. Mandat kekuatan dan mandat iblis milik Qin Wentian meledak bersamaan pada saat yang sama. Kedua telapak tangan mereka bertabrakan dan seluruh platform arena bergetar akibat benturan tersebut. Ping! Ledakan energi astral yang sangat kuat menyapu area itu saat siluet Kaisar Azur sepenuhnya menghilang. Itu adalah teknik gerakan lagi, yang tampak mirip dengan transposisi bintang. Pada saat berikutnya, para penonton melihat Kaisar Azur muncul tepat di belakang Qin Wentian. Qin Wentian bahkan tidak berbalik, ia langsung menusuk ke belakang dengan satu jari. Jari penghancur langit, teknik yang mampu menghancurkan langit hanya dengan satu jari. Dengan satu tusukan, Ki Iblis berputar cepat di udara, membentuk lubang hitam Ki Iblis di ujung jarinya yang langsung menusuk jantung Kaisar Azur. Pada saat yang sama, seberkas cahaya emas melesat dari tengah dahi Qin Wentian, menembus langsung ke mata Kaisar Azur dan membuat seluruh pikirannya bergetar hebat. Mati! Dengan lolongan kemarahan, Kaisar Azur menebas keluar, dan sebuah pedang cemerlang turun dari langit, mengandung energi yang mengerikan. Namun, kerumunan menampilkan ekspresi kebingungan. Mengapa tebasan pedang Kaisar Azur mengenai ruang kosong di samping Qin Wentian? Pedang yang begitu indah, dipenuhi kekuatan luar biasa, dan justru meleset? Saat jari penghancur langit mendarat, burung vermilion api penyucian di belakang Qin Wentian mengeluarkan pekikan dan melesat menuju burung vermilion milik Kaisar Azur.
Meskipun mengumpulkan lebih banyak keberuntungan kuno sudah tidak berguna pada saat ini, burung vermilion Qin Wentian bahkan tidak ingin menyisakan milik Kaisar Azur. Tekanan yang sangat kuat menghancurkan jantung Kaisar Azur, ingin meledakkannya. Pada saat yang sama, Qin Wentian menerjang maju saat tangannya berubah menjadi cakar naga emas dan mencekik lawannya. 10 napas waktu, sepertinya aku bahkan tidak membutuhkan sebanyak itu, kata Qin Wentian dengan tenang, sambil menyeret Kaisar Azur di leher menuju tepi platform arena. Tak terhitung penonton menatap dengan keterkejutan yang membatu pada pemandangan di platform, mereka tidak tahu harus berpikir apa. Terlalu banyak adegan mengejutkan terjadi hari ini. Qin Wentian telah melukai Kaisar Azur secara parah dalam waktu kurang dari 10 napas. Sepenuhnya menekannya dengan kekuatan yang menghancurkan hingga Kaisar Azur bahkan tidak mampu mengerahkan kekuatannya. Jika mereka bertarung murni dalam kekuatan, jelas Qin Wentian jauh lebih dominan daripada Kaisar Azur. Namun Kaisar Azur memiliki banyak metode, dan tampaknya ia mahir dalam beberapa teknik bawaan yang langka dan kuat. Meskipun kekuatan yang dilepaskan oleh teknik-teknik ini tidak sekuat aslinya, tetap saja sangat mengerikan. Namun sayangnya, tidak peduli berapa banyak teknik yang ia kuasai, ia telah menyia-nyiakan kesempatan saat tebasan pedang sebelumnya meleset. Serangan mengerikan itu justru gagal mengenai sasaran? Para penonton tidak memahami hal ini. Dengan kemampuan Kaisar Azur, tidak mungkin ia meleset dari serangan seperti itu. Bukan hanya itu, ia bahkan terluka oleh serangan jari Qin Wentian. Saat mencapai batas platform, Qin Wentian dengan mudah mengangkat Kaisar Azur. Ia berdiri dengan sikap mendominasi, matanya berkilau dengan cahaya ganas. Ia menatap para penonton, lalu para tokoh utama dari berbagai kekuatan transenden. Ia ingin semua orang tahu, termasuk klan Di dan Institut Rusa Putih, bahwa ia adalah Qin Wentian. Ia tidak layak bagi Mo Qingcheng? Sejak ia berani menggenggam tangan Mo Qingcheng di hadapan dunia di platform arena burung vermilion, ia sudah lama mempersiapkan dirinya. Kau tidak layak. Qin Wentian langsung melempar Kaisar Azur keluar dari platform. Wajah Kaisar Azur seketika pucat pasi, ia jelas memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Qin Wentian. Ia, Kaisar Azur, tidak cukup memenuhi syarat untuk memperoleh warisan Kaisar Azur. Pertempuran di antara mereka juga merupakan pertarungan untuk menentukan siapa penerus sejati. Kaisar Azur, yang juga dikenal sebagai Di Feng, menderita kekalahan yang menyedihkan. Orang-orang dari klan Di tentu saja berada di tengah kerumunan. Jelas, mereka sudah mengetahui keberadaan Qin Wentian. Ketika Qin Wentian memperlihatkan token Kaisar Azur, serta kemunculan orang-orang dari Istana Danau Surgawi, Di Feng telah menceritakan semuanya kepada mereka. Orang-orang dari Institut Rusa Putih juga merasakan getaran di hati mereka saat menyaksikan ini. Pemuda dari masa lalu itu benar-benar mencapai hasil seperti ini hanya dalam beberapa tahun. Tak terhitung tatapan terfokus pada Qin Wentian di platform arena. Setelah burung vermilion api penyuciannya melahap burung vermilion milik Kaisar Azur, makhluk itu melayang di belakang punggungnya. Satu manusia, satu burung, keduanya berdiri dengan megah di panggung sambil menatap dunia. Kemarin, saat ia menggenggam tangan Mo Qingcheng di hadapan mereka semua, apakah ia benar-benar tidak layak? Melangkah maju, Qin Wentian turun dari platform. Kini, sudah pasti bahwa ia akan ditempatkan di antara 6 besar. Saat ini 6 besar adalah Chen Wang, Si Potian, Si Qiong, Zhan Chen, sosok berjubah hitam, dan Qin Wentian. Kakek Tianji memberi mereka waktu istirahat lagi, lalu berkata, Qin Zheng melawan Kaisar Azur. Pertarungan ini untuk menentukan peringkat ke-7 dan ke-8. Kaisar Azur berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh kalah. Ia bertarung melawan Qin Zheng dengan kegilaan di panggung, memukau para penonton dengan serangan yang menghancurkan. Keduanya mahir dalam berbagai teknik, membuat pertarungan mereka sangat menarik untuk ditonton. Namun pada akhirnya, Kaisar Azur tetap kalah. Kini Kaisar Azur telah menderita 3 kekalahan. Pertama, dari sosok berjubah hitam, kedua, dari Qin Wentian, dan ketiga, dari Qin Zheng. Ia bahkan tidak mampu memenangkan satu pun pertarungan. Kaisar Azur yang kuat mengalami 3 kekalahan berturut-turut. Pemandangan seperti ini membuat banyak orang menghela napas dalam hati. Kaisar Azur yang kuat, peringkat 5 pada peringkat sebelumnya, justru turun posisi meskipun kekuatan tempurnya jelas meningkat. Ia kalah dalam ketiga ronde. Saat ini, wajah Kaisar Azur tampak sangat menyedihkan. Ia tidak dapat menerima kenyataan ini. Namun kenyataan seringkali kejam. Setelah pengumuman kakek Tianji, di samping posisi ke-8 pada papan peringkat yang berkilau, muncul nama Kaisar Azur. Sekarang, hanya peringkat sebenarnya dari 6 besar yang belum ditentukan.
6 orang ini adalah puncak dari puncak, kultivator terkuat di seluruh alam Yuanfu. Para penonton merasakan gelombang besar menghantam hati mereka. Chen Wang, melawan siapa ia akan bertarung untuk posisi peringkat pertama? Si Qiong, dengan serangan jiwa misteriusnya, seberapa kuat sebenarnya ia? Apakah ada orang lain selain Mu Feng yang mampu melukainya? Chen Wang, Si Potian, Si Qiong, dan Zhan Chen. Siapa di antara mereka yang paling kuat? Adapun sosok berjubah hitam, apakah ia sudah mencapai batasnya? Apakah ia masih bisa melanjutkan? Apakah Qin Wentian yang terlemah di antara 6 orang ini? Atau akankah ia terus menciptakan keajaiban dan masuk 5 besar? Atau bahkan 3 besar? Banyak pertanyaan dan spekulasi muncul di hati para penonton. Mereka tak sabar menantikan hasil akhir pertempuran peringkat kali ini. Selanjutnya, setiap orang di 6 besar akan memiliki beberapa kesempatan untuk saling bertarung. Kami tidak akan menentukan peringkat hanya berdasarkan satu ronde saja. Adapun urutannya, aku yang akan mengaturnya, kata kakek Tianji sambil menatap mereka. Untuk ronde pertama, Chen Wang melawan Zhan Chen, Si Qiong melawan sosok berjubah hitam, Si Potian melawan Qin Wentian. Kerumunan bergumam, namun dalam hati mereka menyetujuinya. Chen Wang, Si Qiong, dan Si Potian seharusnya yang terkuat di antara 6 orang ini. Pengaturan seperti ini mencegah yang terkuat saling bertarung sejak awal, sehingga ketegangan dapat terus meningkat. Namun terlepas dari urutan tersebut, sebenarnya tidak ada yang lemah di antara keenamnya. Siapapun pasangan pertarungannya, semuanya adalah monster di alam Yuanfu. Hanya ada yang kuat, dibandingkan dengan yang lebih kuat. Chen Wang melawan Zhan Chen, peluang kemenangan jelas berpihak pada Chen Wang. Meskipun Zhan Chen sangat kuat, Chen Wang masih memiliki probabilitas lebih tinggi untuk meraih peringkat pertama dibandingkan dirinya. Si Qiong melawan sosok berjubah hitam. Jika tidak terjadi kejadian tak terduga, Si Qiong seharusnya juga menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Teknik Si Qiong terlalu misterius, ia bahkan menguasai serangan jiwa dan teknik pencarian jiwa, selain 9 seni pamungkas Xia Agung kuno. Lagi pula, seni iblis milik sosok berjubah hitam belum mencapai tahap kematangan. Penguasaan seni pamungkas yang dikuasai sosok berjubah hitam dapat dikatakan melampaui para peserta lain, dan berada pada tingkat yang sama dengan penguasaan Chen Wang terhadap seni semesta matahari agung. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi Si Qiong. Adapun Si Potian melawan Qin Wentian, para penonton tetap merasa bahwa Si Potian memiliki peluang kemenangan yang lebih besar. Si Potian sejak lama dianggap berada pada tingkat yang sama dengan Chen Wang, dan ia bahkan memiliki garis keturunan binatang purba kuno. Awalnya hasilnya seharusnya tanpa ketegangan, dan pertempuran pamungkas untuk memperebutkan posisi nomor 1 pasti akan terjadi antara Chen Wang dan Si Potian. Namun karena kehadiran Si Qiong dan Zhan Chen, variasi pun muncul. Namun apapun yang terjadi di atas sana, hanya ada satu hasil. Si Potian pasti tidak akan kalah dari Qin Wentian. Bab 382, 9 Seni Pamungkas Xia Agung. Chen Wang melawan Zhan Chen. Si Qiong melawan sosok berjubah hitam. Si Potian melawan Qin Wentian. Ketiga pertempuran ini memenuhi kerumunan dengan semangat dan antisipasi. Ketika Chen Wang dan Zhan Chen berdiri di atas platform arena burung vermilion, tak terhitung tatapan tertuju serempak pada mereka. Chen Wang matahari agung, serta Zhan Chen yang telah menjadi begitu kuat secara misterius. Seberapa mengerikan benturan di antara mereka? Tubuh Chen Wang diselimuti api, bahkan tulang dan pembuluh darahnya telah berubah menjadi lava yang menyala, seolah ia adalah makhluk magma raksasa. Cahaya matahari agung berkilat di matanya sementara manifestasi bola api raksasa tampak di punggungnya. Hanya dengan melihat wujudnya saja, kerumunan langsung dipenuhi rasa takut yang tak berujung. Suhu di sekitarnya melonjak ke tingkat yang mengerikan, tak seorang pun berani berdiri di dekatnya. Anehnya, tubuh Zhan Chen berwarna emas murni, sangat menyilaukan di bawah kilau sinar matahari. Dalam konfrontasi langsung ini, tubuh emas yang tak dapat dihancurkan berhadapan dengan api matahari Chen Wang yang mengamuk. Seberapa kuat pun dirimu, kau tetap ditakdirkan kalah di sini, kata Chen Wang dengan tenang saat menatap Zhan Chen. Tak seorang pun akan menghalangi jalanku. Cahaya emas mengerikan berkilau di mata Zhan Chen, seolah matanya saja sudah cukup untuk membunuh. Sebuah pedang kuno berwarna emas kemudian muncul di tangannya, pedang penghukum langit. Keduanya perlahan melangkah maju, semakin mendekat satu sama lain. Energi yang menjulang memancar dari Chen Wang sementara cahaya api mengerikan menutupi seluruh platform. Di udara, burung vermilion mereka berdua sudah bertarung mematikan. Ci!
Zhan Chen memulai serangan, dan berkas pedang merobek kehampaan. Dipenuhi kehendak mandat pedang, pedang penghukum langit menegakkan hukuman atas nama langit, meledak maju dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pedangnya mengandung kekuatan hukuman langit, mampu menentukan hidup dan mati hanya dengan satu tebasan. Ping! Siluet Chen Wang menghilang saat ledakan cahaya astral membanjiri area. Ia juga memilih transposisi bintang. Di antara 9 seni pamungkas, transposisi bintang adalah yang paling mudah dikuasai dalam waktu singkat. Semakin tinggi kemahiranmu dalam seni ini, semakin kuat pula penggunaannya dalam pertempuran. Ini adalah karakteristik semua 9 seni pamungkas. Sebagai contoh, seni semesta matahari agung milik Chen Wang, serta seni kekacauan iblis surgawi milik sosok berjubah hitam, keduanya sangat kuat karena telah dikultivasikan dalam waktu lama. Adapun yang baru saja mempelajari seni pamungkas, meskipun kekuatan yang dilepaskan kuat, mereka tetap terbatas oleh kurangnya pengalaman dalam penggunaannya. Inilah alasan mengapa Kaisar Azur kalah dari sosok berjubah hitam. Anehnya, Kaisar Azur yang tampak mahir dalam beberapa seni pamungkas tetap kalah dari sosok berjubah hitam yang hanya menguasai satu. Mengapa demikian? Disitulah letak jawabannya. Sosok berjubah hitam memusatkan seluruh usahanya untuk menguasai seni kekacauan iblis surgawi, sehingga semua serangannya mengandung tirani sejati. Selain itu, ada alasan lain yang sebenarnya untuk kekalahannya. Kaisar Azur sebenarnya tidak mahir dalam beberapa seni pamungkas. Ia justru memilih mengolah satu saja, Sutra Hati Tanpa Wujud. Sutra Hati Tanpa Wujud juga akhirnya jatuh ke tangan klan Hua. Dahulu, Hua Taisu juga mengandalkan ini untuk mendominasi alam Yuanfu tanpa tanding. Sutra Hati Tanpa Wujud tidak memiliki bentuk sejati, ia dapat langsung memahami hati dan esensi berbagai teknik, sekaligus memberi kemampuan dasar untuk meniru teknik orang lain. Sutra Hati Tanpa Wujud milik Kaisar Azur tentu sangat jauh dibandingkan milik Hua Taisu. Bagaimanapun, ia baru mengolahnya selama beberapa hari saja. 9 seni pamungkas Xia Agung adalah seni semesta matahari agung, seni kekacauan iblis surgawi, permainan pedang surgawi, seni tempur naga emas, transposisi bintang, sutra hati tanpa wujud, segel hidup dan mati, jejak kutukan darah, dan tebasan dewa petir. Dan jelas tidak mungkin bagi seseorang untuk mengolah ke-9 seni tersebut. Sebagai contoh, seni semesta matahari agung hanya dapat dikultivasikan oleh mereka yang memiliki afinitas dengan api. Seni kekacauan iblis surgawi sangat berbahaya karena reaksi baliknya yang besar, sehingga tidak banyak yang berani mempertaruhkan nyawa untuk mengolahnya. Namun tirani kekuatan gabungannya tak tertandingi. Di antara 9 seni, kekuatannya hanya kalah dari serangan tunggal yang menggunakan prinsip tebasan dewa petir. Transposisi bintang adalah yang paling mudah dikuasai, sementara segel hidup dan mati serta jejak kutukan darah hanya cocok bagi orang dengan karakteristik atau konstitusi khusus. Keduanya sangat sulit dikuasai, tetapi setelah berhasil, kekuatan yang diperoleh berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Tentu saja, semakin sulit suatu seni dikuasai, semakin besar pula kekuatan yang diperoleh setelah mencapai kemahiran sejati. Chen Wang memilih transposisi bintang karena ia sudah sangat percaya diri dengan kekuatan serangannya sendiri. Seni pamungkas lain tidak cocok baginya, sementara transposisi bintang memberinya kemampuan untuk menyerang atau mundur secara instan sesuai situasi. Sesaat kemudian, Chen Wang muncul di depan Zhan Chen, dan jejak telapak matahari agung yang mengerikan meledak dengan kekuatan dominan menghantam tubuh Zhan Chen. Lava yang menyerupai api matahari agung itu seketika melelehkan tubuh Zhan Chen menjadi cairan. Namun Zhan Chen hanya memandang tanpa ekspresi. Apakah Chen Wang benar-benar mengira ia bisa mengalahkannya hanya dengan satu serangan? Chen Wang mungkin telah meremehkannya terlalu jauh. Kilatan tawa jahat muncul di matanya, suara berdeguk terdengar saat cairan itu membentuk genangan emas di tanah. Mungkinkah tubuh emas yang tak dapat dihancurkan itu tidak mampu menahan api matahari Chen Wang yang mengerikan? Namun pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba melesat maju saat pedang merobek kehampaan dengan kecepatan secepat kilat. Chen Wang mengangkat tangannya dan meraih udara. Suara benturan terdengar saat lengannya tampak hampir terputus. Dengan lolongan marah, lengan itu berubah menjadi magma dan kembali mencengkeram Zhan Chen. Saat lapisan emasnya kembali meleleh, siluet Zhan Chen mundur dengan cepat, sepenuhnya tanpa luka. Swiss! Zhan Chen seketika muncul di belakang Chen Wang, saat cahaya pedang turun dari langit. Pedang ini menyatu dengan energi langit serta mandat emas, dan ketika menebas ke bawah, bekas luka emas terlihat merobek ruang yang dilaluinya. Boom! Cahaya astral dalam jumlah luar biasa membanjiri area. Chen Wang mengeksekusi transposisi bintang dan menghilang,
seolah merasakan bahaya yang akan datang, lalu muncul kembali di ujung lain platform arena. Berbalik, ia menatap Zhan Chen dengan kebingungan di matanya. Apakah Zhan Chen benar-benar memiliki tubuh yang tak dapat dihancurkan? Setiap serangan yang mengenainya hanya memengaruhi lapisan luar tubuh emasnya. Seolah ia benar-benar kebal terhadap kerusakan. Aku benar-benar ingin melihat berapa kali kau bisa menggunakan trik murahan itu. Chen Wang tersenyum saat melesat ke udara, melepaskan jiwa astralnya. Manifestasi matahari raksasa muncul di atas kepalanya, memperkuat kekuatannya. Ia menghilang lalu muncul kembali di depan Zhan Chen, mengumpulkan energi matahari agung di telapak tangannya sebelum menghantam keluar, membakar segalanya. Zhan Chen membalas dengan permainan pedang surgawi saat pedangnya menari dalam gerakan rumit. Mereka segera bertabrakan dengan kekuatan yang terus meningkat, ledakan demi ledakan terdengar tanpa henti. Keduanya tampak tak terkalahkan. Zhan Chen dihantam 10 kali, sementara Chen Wang juga ditebas 5 kali. Seberapa kuat mereka sebenarnya? Para penonton mengernyitkan kening, terus-menerus terkejut oleh pemandangan itu. Mereka tak pernah menyangka Zhan Chen mampu bertarung melawan Chen Wang hingga tingkat seperti ini. Dengan kekuatan yang ia tunjukkan, bahkan jika ia kalah dari Chen Wang, kemungkinan ia masuk 3 besar tetap sangat tinggi. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Suara arogan menggema dari atas. Tubuh emas Zhan Chen sekali lagi hancur akibat kekuatan penghancur Chen Wang yang luar biasa. Meskipun Zhan Chen kuat, ia masih sedikit lebih lemah daripada Chen Wang. Akhirnya, di bawah hujan serangan Chen Wang, Zhan Chen dipaksa keluar dari platform arena. Seperti yang diduga, pemenangnya tetap Chen Wang. Tingkat kekuatan Chen Wang jelas lebih tinggi, namun kemampuan Zhan Chen terlalu aneh, seolah ia kebal terhadap kematian. Inilah alasan ia mampu memperpanjang pertarungan begitu lama. Namun jika orang lain yang menghadapi Zhan Chen, apakah mereka mampu mengalahkannya? Tak seorang pun tahu. Pertarungan kedua, Si Qiong melawan sosok berjubah hitam. Ini juga merupakan pertarungan yang membuat hati penonton dipenuhi antisipasi. Ketika Mu Feng bertarung melawan Si Qiong, pertempuran itu menimbulkan kegemparan besar setelah mereka menyadari bahwa Si Qiong ternyata mahir dalam serangan jiwa. Dan dari yang terlihat, selain Mu Feng, yang sangat mahir dalam seni racun, tak seorang pun mampu melukai Si Qiong sampai tingkat seperti itu. Gemuruh. Kekuatan iblis menyelimuti langit dan bumi saat sosok berjubah hitam melangkah ke platform arena. Ia langsung melepaskan seluruh kemampuannya begitu berdiri di panggung. Ia tahu bahwa kekuatan Si Qiong terlalu mendominasi, serangan jiwanya terlalu mengerikan. Si Qiong bertubuh tinggi kurus, berdiri tegak sambil memancarkan ketajaman, dipenuhi kepercayaan diri yang luar biasa. Seni kekacauan iblis surgawi, 5 tebasan dari 9 tebasan dunia bawah saja tidak akan cukup untuk melawanku, kata Si Qiong dengan tenang. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang 9 seni pamungkas. Ia tahu bahwa jika seni kekacauan iblis surgawi dikultivasikan hingga batasnya, kekuatannya tak tertandingi. Namun sosok berjubah hitam hanya berada di alam Yuanfu, sehingga tidak mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari seni tersebut. 9 tebasan dunia bawah bekerja seperti ini. Setiap tebasan berikutnya lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan ketika 8 tebasan dilepaskan, kekuatan kolektifnya akan berkumpul sebelum iblis turun dari langit, menghancurkan bumi dan memusnahkan segala sesuatu di hadapannya. Gemuruh. Kekuatan iblis menutupi langit, menggelapkan langit. Petir berkilat saat awan iblis bersiul, seperti raungan naga iblis. Sebuah pedang iblis muncul di tangan sosok berjubah hitam, memancarkan kekuatan seolah seekor naga iblis benar-benar tersegel di dalamnya. Sosok berjubah hitam kemudian maju ke depan, tanpa menunjukkan rasa takut meski berhadapan dengan Si Qiong. Bertarung melawan seseorang yang mahir dalam serangan jiwa? Sosok berjubah hitam harus mengakhiri ini secepat mungkin. Jika jiwanya terluka, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bibir Si Qiong bergerak saat gelombang suara berupa melodi aneh mengalir keluar dari mulutnya. Itu adalah melodi penekan jiwa. Siluet sosok berjubah hitam berkelebat saat ia melancarkan tebasan pertama. Gerakan ini secara efektif menghancurkan gelombang suara tersebut. Ia tidak ragu, dan segera menindaklanjuti dengan tebasan kedua, menebas langsung ke arah wajah Si Qiong. Bes! Cahaya astral meletus saat Si Qiong lenyap dari pandangan, muncul tepat di atas sosok berjubah hitam. Penguasaannya atas transposisi bintang sudah mencapai tingkat yang sangat mahir. Ci! Jari Si Qiong menusuk keluar saat ki hitam jahat menembus kehampaan dan menghantam tubuh sosok berjubah hitam. Pada saat yang sama, tebasan ketiga dilepaskan, menghantam dengan kekuatan luar biasa.
Cahaya astral kembali meledak saat Si Qiong menghilang. Kali ini ia muncul di belakang sosok berjubah hitam sementara bibirnya terus bergerak. Ia kemudian menusuk maju dengan serangan jari lainnya. Sosok berjubah hitam menjerit kesakitan, namun pedang iblisnya tetap melaju, dan dengan satu putaran tambahan, lintasannya berubah menjadi tebasan horizontal. Namun Si Qiong kembali menghilang. Ini adalah ketiga kalinya ia mengeksekusi transposisi bintang, dan setiap kali dilakukan secara beruntun. Hal ini membuat para penonton terengah kagum. Si Qiong benar-benar terlalu kuat. Penggunaan seni tersebut secara terus-menerus pasti menguras energi astral dalam jumlah astronomis di Yuan Fu-nya. Meskipun jarak perpindahannya pendek, seharusnya tidak ada yang mampu mempertahankan tingkat konsumsi transposisi bintang selama ini. Karena itu, untuk serangan berikutnya, Si Qiong menusukkan 5 jari sekaligus, seperti cakar yang hendak mencengkeram kepala sosok berjubah hitam. Namun tiba-tiba, siluet sosok berjubah hitam menghilang. Ia benar-benar kehilangan wujud, seolah tidak pernah berada di sana. Di tempat ia berdiri, hanya jubah hitam panjang yang tersisa. Hem! Si Qiong mengernyit. Tepat setelah itu, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan mencengkeramnya saat energi dunia bawah yang mengerikan, dingin hingga menembus tulang, mengalir masuk ke tubuhnya. Bez! Dengan tebasan seperti pedang, tangan Si Qiong yang lain memotong keluar. Darah segar menyembur di udara sebelum sosok berjubah hitam akhirnya mundur. Si Qiong dengan cepat mundur ke belakang hanya untuk melihat sosok berjubah hitam melompat turun dari platform, menghilang dari panggung saat ia langsung duduk bersila di tanah. Jiwanya telah terluka. Hati para penonton tanpa sadar menegang. Luka pada jiwa sangat sulit disembuhkan. Jiwa sosok berjubah hitam telah rusak, dan ia kalah dari Si Qiong. Peserta Si Qiong terbukti mengerikan melampaui batas. Ia pasti mampu menandingi Chen Wang dalam perebutan posisi peringkat pertama. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi. Bersambung.